Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Kami dari kelompok 4, perkenalkan nama saya Muhammad Fasfati sebagai moderator 4 dan perkenalkan anggota kelompok saya, silakan. Nama saya Mutia Herman. Nama saya Idham Tiofandi Hasibuan. Nama saya Cindy Anggriani. Nama saya Helisa Bancapani. Baik, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Normalisasi Himpunan Ortogonal ke Himpunan Ortonormal. Yang materi pertama, basis himpunan ortogonal yang dijelaskan oleh Mutia. Kepada Mutia kami persilakan. Ya, terima kasih moderator. Jadi kita masuk ke basis himpunan ortogonal. Himpunan ortogonal adalah himpunan vektor-vektor di R pangkat N yang memenuhi syarat bahwa hasil kali titik atau dot product dari setiap dua vektor dalam himpunan tersebut adalah 0. Lalu, vektor S dari himpunan ruang hasil kali dalam V disebut ortogonal jika setiap pasang vektor-vektor dalam S adalah ortogonal. Misalnya, vektor T sama dengan C1, C2 sampai C seterusnya pada suatu ruang hasil kali dalam, vektor T dikatakan ortogonal jika C1, Cj sama dengan 0. Rumus dari himpunan ortogonal adalah vektor S sama dengan V1, V2, V3, yang dimana V1, V3 sama dengan V1, V2 sama dengan V2, V3 sama dengan 0. Contoh dari himpunan ortogonal adalah sebagai berikut. Perhatikan vektor-vektor berikut. U sama dengan 2, min 1, 3 dan V sama dengan 4, min 1, 2. U kali V sama dengan U1 kali V1 tambah U2 kali V2 tambah U3 kali V3, yang dimana 2 kali 4 tambah min 1 kali min 1 tambah 3 kali 2 sama dengan 15. Norm dari V pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 2 tambah min 1 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2 sama dengan 21. Maka proyeksi ortogonal dari U pada V adalah norm W1 sama dengan U kali V per norm V pangkat 2 kali V sama dengan 15/21 kali 4 kali min 4, min 1,2 sama dengan 20/7,5/7,10/7. Komponen U yang ortogonal kepada V adalah W2 sama dengan U kurang W1 sama dengan 2 sama dengan 2, min 1,3 kurang 20/7, min 5/7, 10/7 sama dengan min 6/7, min 2/7, 11/7. Untuk mengeceknya, maka para pembaca dapat membuktikan bahwa W2 tegak lurus kepada V dengan menunjukkan bahwa W2 kali V sama dengan 0. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mutia sudah menjelaskan basis himpunan ortogonal. Baik, selanjutnya materi basis himpunan ortonormal yang dijelaskan kepada Cindy. Kepada Cindy kami persilahkan. Baik, terima kasih. Jadi kita masuk ke materi ortonormal, di mana ortonormal ini adalah sebuah himpunan yang ortogonal semua vektornya bernorma 1. Nah, itu yang dinamakan dengan ortonormal. Nah, misalnya ini ada T sama dengan C1, C2, dan seterusnya pada suatu RHRD. Nah, T ini dikatakan ortonormal jika untuk setiap berlaku norma C1-nya ini sama dengan 1. Nah, rumusnya di sini ada S sama dengan V1, V2, V3. Nah, yang dimana V1, V2 sama dengan V1, V3 sama dengan V2, V3 hasilnya sama dengan 0. Lalu norm V1 sama dengan norma V2 sama dengan norma V3. Nah, hasilnya sama dengan 1. Baik, kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini ada vektor C dengan nilai, di sini ada 1/2 dengan 1/2, kemudian min 1/2 dengan 1/2. Nah, untuk himpunan C1 di sini nilainya ada 1/2
dengan 1 per akar 2, sedangkan untuk himpunan nilai C2 di sini ada min 1 per akar 2 dengan 1 per akar 2. Nah, jadi C1 sama jadi C1, C2 sama dengan C1 dikali C2. Nah, jadi caranya 1 per akar 2 dengan 1 per akar 2 ini dikali min 1 per akar 2 ditambah 1 per akar 2 dikali 1 per akar 2, nah maka hasilnya sama dengan 0. Nah, kalau untuk selanjutnya sini ada norma C1 yang dimana normanya 1 per akar 2 dengan 1 per akar 2 sama dengan akar per 1 per akar 2 dikali 2 ditambah 1 per akar 2 dikali 2 sama dengan akar 1 per akar 2 ditambah 1 per akar 2 sama dengan 1. Nah, kalau untuk dari norma C2 di sini ada min 1 per akar 2 dengan 1 per akar 2 sama dengan pangkat min 1 per pangkat min 1 per akar 2 dikali 2 ditambah 1 per akar 2 dikali 2 sama dengan pangkat 1 per akar 2 ditambah 1 per akar 2 sama dengan 1. Nah, membedakannya, kalau untuk ortogonal, nilainya ini harus 0, sedangkan kalau untuk ortonormal, nilainya harus 1. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Cindy sudah menjelaskan basis himpunan ortonormal. Selanjutnya, proses Gram-Schmidt yang dibacakan oleh Tio dan Ariel. Pada Ariel, kami persilahkan. Baiklah, proses Gram-Schmidt adalah algoritma untuk mengubah himpunan ortogonal menjadi himpunan ortonormal. Algoritma ini bekerja dengan menormalisasi setiap vektor dalam himpunan, sambil memastikan bahwa vektor baru tetap tegak lurus dengan vektor-vektor yang telah dinormalisasi sebelumnya. Proses normalisasi suatu vektor tak nol V dilakukan dengan cara mengalihkan vektor tersebut dengan resiprok atau kebalikan normanya untuk menghasilkan vektor baru dengan norma 1. Ini merupakan langkah awal dalam proses Gram-Schmidt untuk mengonversi himpunan vektor menjadi basis ortonormal dalam ruang vektor. Proses Gram-Schmidt tidak hanya memastikan himpunan vektor menjadi ortonormal, tetapi juga mempertahankan ortogonalitas di antara vektor-vektor tersebut yang diperoleh dengan mengurangi komponen-komponen paralel terhadap vektor-vektor sebelumnya. Langkah ini memastikan bahwa setiap vektor dalam basis baru tidak hanya memiliki panjang satu, tetapi juga saling tegak lurus, menjadikannya basis yang lebih stabil dan mudah digunakan dalam berbagai bidang aplikasi matematis dan ilmiah. Berikut adalah langkah-langkah dalam proses Gram-Schmidt. Yang pertama, memulai dengan basis awal. Misalkan kita memiliki basis awal V sampai dengan V dalam ruang vektor V. Yang kedua, normalisasi. Normalisasi vektor pertama. Ambil U sama dengan V, vektor pertama dari basis awal. Normalisasi U dengan membaginya dengan normanya. Vektor pertama yang sudah dinormalisasi adalah U. Langkah ketiga, proyeksi dan ortogonalisasi. Untuk setiap I dari 2 hingga N, hitung proyeksi vektor V1 ke ruang yang dihasilkan oleh vektor-vektor sebelumnya. Normalisasi vektor hasil proyek adalah vektor-vektor U1 yang dihasilkan adalah basis ortonormal dari V. Hasil akhir, basis ortonormal yang dihasilkan adalah U sampai dengan U. Selanjutnya, contoh soal akan dibahas oleh Tio Fandi. Oke, terima kasih Hairul Sarbansapane. Selanjutnya saya akan membahas tentang contoh soal dari proses Gram-Schmidt. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Misal, U1 sama dengan 0,1, 0,2 sama dengan 1,1, 1,0, saya 1,0,1. Vektor ketiga U3 sama dengan 1,0, min 1. Nah, proses normalisasinya setelah U1 dan U2 serta U3 menghasilkan sebagai berikut. Yang pertama, V1 sama dengan 1 per norm U1 kali U1 sama dengan 1 per akar dari 0 pangkat 2 tambah 1 pangkat 2 tambah 0 pangkat 2 dikali vektor 0, 1 dan 0 menghasilkan 0,1,0. Vektor kedua V2 maksud saya sama dengan 1 per
norm U2 dikali U2 sama dengan 1 per akar dari 1 pangkat 2 tambah 0 pangkat 2 tambah 1 pangkat 2 dikali vektor 1,0,1 sama dengan 1 per akar dari 2, 0,1 per akar 2. Hasil dari V3 atau vektor ketiganya adalah 1 per norm U3 maksud saya dikali U3 sama dengan 1 per akar dari 1 pangkat 2 ditambah 0 pangkat 2 ditambah min 1 pangkat 2 dikali vektor 1,0, min 1 sama dengan 1 per akar dari 2A di 0, min 1 akar 2 maksud saya. Maaf. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada anggota kelompok saya sudah menjelaskan isi dari normalisasi himpunan ortogonal ke himpunan ortonormal. Baik, saya akan menjelaskan kesimpulan dari himpunan ortogonal ke himpunan ortonormal. Normalisasi himpunan ortogonal ke himpunan ortonormal adalah proses mengubah vektor-vektor yang saling tegak lurus, namun memiliki panjang berbeda sebagai vektor-vektor yang selain saling tegak lurus juga memiliki panjang satu. Proses ini melibatkan perhitungan norma setiap vektor dalam himpunan ortogonal. Dan kemudian membagi setiap vektor dengan normanya untuk mendapatkan vektor ortonormal. Dengan kata lain, jika kita memiliki vektor UI, maka vektor normalisasinya PI. Diproses dengan rumus PI UI per himpunan UI. Hasil akhir dari normalisasi adalah himpunan vektor yang lebih serbaguna dan mudah digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti analisis vektor, aljabar linear, dan mekanika kuantum. Himpunan ortonormal memudahkan operasi matematis seperti proyeksi, transformasi, dan dekomposisi matriks, serta memberikan kerangka kerja yang lebih sederhana dan efisien untuk analisis data dan perhitungan ilmiah. Dengan demikian, normalisasi himpunan ortogonal menjadi ortonormal adalah langkah penting dalam pemrosesan dan analisis data yang melibatkan vektor. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada kurang, kami mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.